Ada tugas perpajakan tuh. Tugas apa? Bisa bikin video. Yang mana? Bisa video pembelajaran. Oh iya nih. Ayo nih bikin nih. Ayo deh. Halo. Kami dari kelompok 3. Halo, perkenalkan saya Nur Hidayana. Saya di sini selaku pemateri pertama. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, adapun kita harus mengetahui apa itu pengertian dari murabaha. Nah, untuk teman-teman sekalian, murabaha itu yaitu jenis pembiayaan murabaha yang jenis pembiayaannya itu relatif pendek atau jangka waktunya itu lebih ke relatif pendek. Untuk selanjutnya ada di slide selanjutnya. Hei, kira tadi mau lanjut materi selanjutnya. Oh iya, selanjutnya itu kita harus mengetahui apa faktor-faktor nasabah, mengapa dia memilih pembiayaan murabaha. Nah, ini dia nih faktornya. Yang pertama ada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua ada transparansi harga. Selanjutnya ada kemudahan dan pelayanan. Selanjutnya ada margin kompetitif. Dan selanjutnya bisa untuk banyak kebutuhan. Nah, selanjutnya itu tersisa 2 faktor, yaitu tentang banyak promosi dan juga edukasi. Dan yang terakhir itu ada faktor pengaruh sosial dan budaya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai implementasi perhitungan dan akuntansi transaksi murabaha. Implementasi akuntansi murabaha dilakukan dengan menetapkan harga atau margin sejak awal secara tetap. Pencatatan ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, saat beli barang, jual ke nasabah. Yang ketiga itu saat cicilan dibayar. Tujuannya agar sesuai dengan prinsip syariah, transparan, hati-hati, dan bebas riba. Adapun akuntansi ada penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah, PPh atas produk penghimpunan dana masyarakat, PPh atas produk pembiayaan dengan prinsip jual beli, PPh atas produk pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa, PPh atas produk dengan prinsip bagi hasil, PPh atas produk layanan jasa. Terdapat 5 poin pajak pertambahan nilai dalam transaksi berbasis syariah. Yang pertama yaitu PPN atas produk penghimpunan dana masyarakat. Yang kedua yaitu PPN atas produk pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang ketiga yaitu PPN atas produk pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Yang keempat yaitu PPN atas produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu PPN atas produk pelayanan jasa atau fee based income product. Transaksi murabaha dan aspek pajaknya, di mana produk bank syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendanaan. Pendanaan ini dalamnya ada wadiyah, qard, ijarah, dan mudharabah. Yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan ini dalamnya ada pertama jual beli. Jual beli ini dalamnya ada
murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua ada bagi hasil, yaitu mudharabah musyarakah. Dan selanjutnya itu ada sewa atau ijarah. Selanjutnya itu ada jasa perbankan, di mana jasa perbankan ini terbagi menjadi 3 pula. Dalamnya yaitu keuangan. Keuangan ini dalamnya ada 3, yaitu qard, hiwala wakalah. Yang kedua non keuangan, yaitu dalamnya safe deposito box, dan yang terakhir itu adalah qardul hasan atau sosial. Selanjutnya yaitu perlakuan pajak penghasilan untuk transaksi berbasis syariah. Yang kedua itu pemotongan PPh atas transaksi jual beli murabahah. Baik, adapun studi kasus dari materi ini yaitu Bank Syariah Amanah Umat menerima pesanan barang Sulaiman, seorang pengusaha besar di Karawang, berupa mesin penggilingan gabah merek Kubota 70 PK. Atas pesanan tersebut, Bank Syariah Amanah Umat pada tanggal 5 April 2008 membeli barang kebutuhan Sulaiman dari dealer Kubota Permai dengan data-data sebagai berikut. Nama barang mesin giling Kubota 70 PK. Harga barang 120 juta. Uang muka 20 juta. Penyerahan gudang dealer Kubota Permai. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima di kantor bank. Diskon 5% dari harga barang. Lainnya dibayar ongkos pengiriman dari gudang dealer sampai kota. Bank Syariah Amanah Umat Karawang, beban lainnya sebesar 5 juta. Pada tanggal 5 April, Bank Syariah Amanah Umat menyetujui permohonan Sulaiman dengan kesepakatan sebagai berikut. Nama barang mesin giling Kubota 70 PK. Harga pokok Bank Syariah Amanah Umat menyampaikan sesuai perhitungan yang dilakukan, dan Sulaiman memahami keuntungan setara dengan 20%. Uang muka 19 juta. Penyerahan Bank Syariah Amanah Umat cabang Karawang. Pembayaran diansur secara merata selama 5 kali ansuran. Biaya administrasi 10 juta, biaya notaris 5 juta, denda keterlambatan 100.000. Yang diminta dari studi kasus ini, yang pertama, prinsip syariah yang dipergunakan dalam transaksi tersebut dan perhitungan yang terkait dengan transaksi tersebut. 2. Jurnal yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Umat jika Bank Syariah melakukan pengakuan keuntungan secara proporsional, antara lain dan tidak terbatas pada pertama, yaitu pembayaran uang muka kepada dealer. Kedua, penerimaan mesin giling dan dealer yang pembayaran ongkos angkut barang sampai kantor. Ketiga, penerimaan uang muka dari Sulaiman. Keempat, persetujuan akad dan penyerahan bank ke Sulaiman. Kelima, yaitu penerimaan fee administrasi dan biaya notaris. Adapun penyelesaian dari studi kasus ini, yang pertama itu prinsip syariah dan perhitungan transaksi. Prinsip syariah, transaksi ini menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati antara penjual atau bank syariah dan pembeli atau nasabah. Dalam hal ini, bank memiliki barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Perhitungan transaksi, yang pertama harga barang 120 juta, diskon 5% yaitu 6 juta. Harga setelah diskon yaitu 114 juta. Ongkos angkut 5 juta, harga pokok barang 119 juta, uang muka nasabah 19 juta. Sisa yang dibiayai bank 100 juta, maka margin keuntungan 20% yaitu 20 juta.
ada harga jual ke nasabah 116 juta ditambah 20 juta maka 139 juta. Ada juga ansuran 139 juta dibagi 5 maka 27.800.000 per ansuran. Dan ada jurnal akuntansi oleh Bank Syariah Amanah Umat. Yang pertama itu pembayaran uang muka kepada dealer, yaitu jurnalnya uang muka pembelian pada kas senilai 20 juta. Dan kedua itu penerimaan mesin giling dan pembayaran ongkos angkut, yaitu jurnalnya persediaan barang murabaha, beban angkut, persediaan barang murabaha 114 juta, beban angkut 5 juta, pada uang muka pembelian 20 juta, sama uang usaha 99 juta. Yang ketiga itu penerimaan uang muka dari Sulaiman di kas pada uang muka murabaha 19 juta. Keempat itu persetujuan akad dan penyerahan barang ke Sulaiman. Jurnalnya itu piutang murabaha pada pendapatan margin tangguhan senilai 20 juta, persediaan barang murabaha 119 juta. Selanjutnya yaitu ada uang muka murabaha pada piutang murabaha senilai 19 juta. Selanjutnya yang kelima itu penerimaan biaya administrasi dan notaris. Adapun jurnalnya itu kas pada pendapatan administrasi senilai 10 juta, sedangkan kas 15 juta dan pendapatan lain-lainnya itu 5 juta. Yang keenam itu penerimaan ansuran ke 1 hingga ke 3. Setiap ansuran sebesar 27.800.000 untuk setiap ansuran. Jurnalnya itu kas pada piutang murabaha senilai 27.800.000. Yang kedua itu pendapatan margin tangguhan pada pendapatan margin senilai 4 juta. Yang ke 7 yaitu ansuran keempat jatuh tempo tetapi belum dibayar. Dia tidak ada jurnalnya hingga pembayaran dilakukan. Dan ke-8 itu penerimaan pelunasan ansuran keempat dan kelima dengan potongan 50%. Sisa margin yang belum diakui 20 juta dikurang 4 juta dikali 3 maka totalnya itu 8 juta. Potongan 50% dari sisa margin 4 juta, jumlah yang dibayar 27.800.000 dikali 2 dikurang 4 juta maka totalnya semua yaitu 51.600.000 rupiah. Adapun jurnalnya yaitu kas pada kas senilai 51.600.000 rupiah dengan pendapatan margin tangguhan 4 juta pada piutang murabaha sebesar 55.600.000. Mungkin itu saja penjelasan dari studi kasus ini. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu tentang transaksi murabaha itu merupakan bentuk pembiayaan penting dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Adapun mekanismenya itu yaitu awalnya itu serta pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK 102. Akuntansi murabaha itu menentang karena margin keuntungan diakui bertahap sesuai dengan cicilan nasabah dan mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah. Nah, itu dia kesimpulan dari materi kami. Sampai country road.